Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa bisyarril zalimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة نعنا بها على جميع الدروس وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلل فرج الكروب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف حضرة الشيخ محمد هاشم الأشعري جمع رحمه الله تعالى وعد علينا وأفاضنا من بركاته واسراره ونفحاته وانواره وعلومه وكراماته في الدارين امين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tanbihus Tsani. Para pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, kaum muslimin wal muslimat, an-nahdhiyin wal nahdhiyat rahimakumullah, kita kembali berjumpa di kajian At-Tanbihatul Wajibat sesi ke-5. Kemarin ada 2 sesi yang saya salah sebut angkanya. Jadi kita sudah menyelesaikan 4 sesi untuk muqaddimah dan tanbih awal. Sekarang kita masuk ke tanbih yang kedua dari 10 tanbih di dalam At-Tanbihatul Wajibat ini. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tanbihus Tsani, peringatan yang kedua. Amalul maulidi alal wasfil ladzi wasaftu. Perayaan maulid sesuai dengan deskripsi yang telah saya gambarkan di depan, kata Hadratus Syekh, yaitu perayaan atau peringatan maulid dengan bentuk yang dimana di situ beliau menemukan bentuk-bentuk kemungkaran. Alladzi wasaftuhu awalan, yang telah kudeskripsikan di depan, kata beliau, haramun adalah haram. La yakhtalifu fi hurmatihi ithnani, yang tidak diperselisihkan dalam keharamannya. Wala yantatihu fi man'ihi anzani. Ini pilihan kalimat beliau ini indah sekali ya. Wala yantatihu, dan tidak terjadi saling seruduk, fi man'ihi, di dalam mencegah amalul maulid yang seperti itu, anzani opo kalau dalam bahasa Jawa, kalau bahasa Madura opo napa sih yang tidak saling seruduk itu anzani, 2 domba jantan. Ini di dalam mencegah, di dalam menghukumi keharaman amal maulid seperti itu, tidak terjadi saling seruduk antara 2 domba. Artinya tidak ada perselisihan, katakanlah sepakat. Tidak mungkin akan ada ikhtilaf. Tidak ada ta'arud di antara 2 pihak ahlul ilmi. Artinya ahlul ilmi sepakat tentang keharamannya. Wala yastahsinuhu dzawul muru'ati, dan amalan maulid seperti itu tidak akan dianggap baik oleh orang-orang yang memiliki martabat, orang-orang yang memiliki keperawiran, orang-orang yang memiliki dan menjaga muru'ah, martabat serta kewibawaannya, itu tidak akan menganggap hal itu baik. Wala yastahsinuhu dzawul muru'ati wal imani, orang-orang yang memiliki martabat, orang-orang yang memiliki kewibawaan tidak akan menganggapnya baik, dan begitu pula orang-orang yang memiliki keimanan. Wa innama yarghabu fihi, hanya saja yang senang dengan amalan maulid dalam bentuk seperti itu, man tumisat basiratuhu, hanyalah orang-orang yang mata hatinya sudah hilang, yang sudah dilebur, yang sudah hilang. Wastaddat fil ma'akili wal masyaribi raubatuhu, dan orientasinya hanyalah semata-mata makanan dan minuman.
wala yakhafu fil ma'asi, dan dia tidak takut melakukan perbuatan maksiat, laumata laimin, sama sekali. Jadi dia tidak takut di dalam melakukan maksiat, sama sekali tidak takut di dalam melakukan maksiat, laumata laimin, terhadap teguran orang-orang. Jadi sudah enjoy melakukan maksiat. Jadi menurut beliau yang suka amalan maulid dengan bentuk seperti itu hanyalah orang-orang yang telah mati mata hatinya, orang-orang yang hanya orientasinya perut, makanan dan minuman, dan orang-orang yang sudah enjoy melakukan maksiat, tidak peduli teguran orang lain. Wala yubali annahu minal adzaimi, dan dia tidak peduli bahwa hal seperti itu termasuk dosa besar. Wa kadzat tafarruju alaihi, begitu pula hukumnya sama. Yang mengadakan sama dengan yang mengadakan peringatan maulid seperti itu, at-tafarruju alaihi, menontonnya. Orang-orang yang menonton acara itu, wal huduru fihi, dan menghadirinya, wa i'ta'ul mali li ajlihi, dan menyumbang dana, menyumbang biaya, menyumbang secara material. Fa inna dzalika kullahu, karena semua itu haramun syadidut tahrimi, hukumnya adalah sangat haram. Lima fihi minal mafasidi, karena di situ terkandung kerusakan-kerusakan destruktif sifatnya, allati satuzkaru, yang akan dijelaskan insyaallah taala fi akhir tambihat, di akhir tambihat ini. Wa qala al-Baydawi, Imam al-Baydawi berkata rahimahullahu taala fi tafsirihi, di dalam tafsir al-Baydawi, itu tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, tahta qaulihi ta'ala, di bawah firman Allah Ta'ala, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Imam Baghawi ketika menafsirkan ayat tersebut, menafsirkan ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm, ayat Al-An'am ayat 108, ketika beliau menafsiri itu, Imam Baghawi berkata, qila, ada pendapat, kanal muslimuna, jadi ayat ini wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, wala tasubbu, janganlah kalian memaki, misuhi atau misuen cak mathurana, jangan mencaci alladzina yad'una min dunillahi, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Karena apa? Fayasubbu, maka sebab itu. Ini fa sababiyah, kalau bagi yang pernah ngaji nahwu, ini fa sababiyah. Jika kalian mencaci orang-orang yang menyembah selain Allah, fayasubbullaha, maka akibatnya mereka yang dicaci akan balik mencaci Allah. Jadi kita mencaci Tuhan mereka itu sama dengan mengundang mereka untuk mencaci Tuhan kita. Itu maksudnya. Adwam bi ghairi ilmin. Nah, dalam menafsirkan ayat tersebut, Imam Baghawi berkata, kanal muslimuna, Imam Baghawi mengutip pendapat, kanal muslimuna yasubbunaha ayil alihata. Awalnya kaum muslimin, para sahabat itu ada yang mencaci Tuhan-Tuhannya kaum kafir Quraisy, kaum kufar Mekah, atau kaum bukan kufar Mekah lah, kaum musyrikin lah, atau kaum kufar. Ayil alihata, Tuhan-Tuhan mereka dicaci. Fanuhu, maka kaum muslimin dicegah oleh Allah dari melakukan hal itu. Tujuannya kenapa? Li alla yakuna sabbuhum, agar cacian kaum muslimin itu sababan tidak menjadi sebab. Lisabbillahi subhanahu wa ta'ala, tidak menjadi sebab tercacinya Allah subhanahu wa ta'ala oleh mereka. Gitu loh maksudnya. Wa fihi dalilun, di dalam hal ini juga menjadi dalil ala anna ta'ata idza addat ila maksiatin rajihatin, bahwa perbuatan taat yang bisa menarik, memancing munculnya kemaksiatan yang nyata. Niat kita melakukan kebaikan, tetapi jika kebaikan itu memancing, memprovokasi munculnya kemaksiatan yang nyata, wajibah tarkuha, maka taat itu wajib ditinggalkan. Niat kita baik, tapi jika perbuatan baik kita telah memancing, memprovokasi munculnya
kemaksiatan yang nyata, maka itu harus dihindari, harus ditinggalkan. Fa innama tuaddi ila syarri syarrun, karena segala yang dapat memancing munculnya keburukan pada dasarnya hal itu juga buruk. Intaha, selesai pernyataan yang dikutip Imam Al-Baghawi. Idza alimta dzalika, ketika engkau sudah tahu hal itu, fa'lam anna amalal maulidi, maka ketahuilah bahwa perayaan maulid idza adda ila maksiatin rajihatin, jika menarik atau memancing munculnya maksiat yang nyata, yang jelas, yang unggul, yang menang, yang dominan. Ya, rajihah itu dominan. Jadi perbuatan taat yang memancing munculnya kemaksiatan yang dominan, yang artinya apa ya? Karena kita ada dawuh dari, kalau tidak salah, dari Sina Abdullah bin Abbas atau dari Sidina Abbas itu ya radhiyallahu anhuma, itu bahwa ketika halal dan haram sudah berkumpul, maka haramnya mesti dominan, gitu loh. Jadi haram ikhtilat dengan halal, maka haramnya mesti menang. Maka ketika sudah terjadi begitu, jadi kembali ke yang tadi. Jadi anna ta'ata idza addat ila maksiatin rajihatin, bahwa taat yang memancing munculnya kemaksiatan yang dominan, yang akan mendominasi kemaksiatannya, wajib tarkuha, maka taat itu wajib ditinggal. Maka menurut Hadratus Syekh, jika hal itu sudah engkau sadari, fa'lam anna amalal maulidi idza adda ila maksiatin rajihatin, bahwa perbuatan maulid jika menarik munculnya maksiat yang dominan, mislil mungkaroti, semisal mungkarot, wajib tarkuhu, maka amalul maulid seperti itu wajib ditinggalkan. Wa haruma fi'luhu, dan haram dilakukan. Wa qad akhbarani, dan aku telah mendapat berita, man athiqu bihi, dari orang yang aku percaya, annahu yu'malul maulidu, bahwa terjadi perayaan maulid bil mungkaroti, dengan mungkarot, fi qaryatin, di dalam sebuah daerah, yuqalu laha sewulan, bukan apa, bacanya ini sewulan, min a'mali Madiun, yang termasuk wilayah di bawah wilayah Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Yakhtalitu fihi rijalu wan nisa, di mana di situ terjadi ikhtilat, bercampurnya lelaki dan perempuan di zaman beliau ya. Di zaman beliau ini, beliau dapat kabar dari seorang bahwa di suatu daerah yang masuk wilayah Kabupaten Madiun itu terjadi peringatan Maulid, yang dimana di situ bercampur lelaki dan perempuan. Wa yalbasu fi ba'dilahwihi syubbanu malabisan niswan, dan di situ ada sebagian kaum muda yang memakai pakaian-pakaian perempuan. Fayahsulu fitanu ba'dil mutafarrijina, maka terjadilah fitnah atau musibah bagi sebagian orang yang menonton itu, minar rijali wan nisa, baik dari laki-laki atau perempuan. Wa taqa'ul fitnatu fil fariqaini, di antara kedua kelompok ini terjadi fitnah. Wa yasuru minal mafasidi ma la yuhsa, dan muncullah kerusakan-kerusakan yang tak terhitung, hatta addat ila husulil furqati, sampai mengakibatkan terjadinya perceraian bainaz zauji waz zaujati, di antara suami dan istri. Wahada, hal ini, mafasidu murakkabatun, jelas merupakan kerusakan yang berlipat ganda. Min amalil maulidi, gegara mengadakan peringatan maulid, ma'afi'lil mungkaroti, yang disertai melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. At-tambihu tsalitsu ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian untuk sesi ke-5 ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi, Al-Fakir tetap memohon tashih, koreksi dari para pemirsa sekalian, khususnya para alim sekalian. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.